Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Tutor Mata Kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi sebuah gagasan dengan judul Pandemi COVID-19. Apa itu pandemi? Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang, sementara epidemi sendiri sebuah istilah yang digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebaran saja. Nah, perlu diketahui pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun 2019. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease pada tahun 2019 atau disebut juga dengan COVID-19. Tentu saja kondisi ini tidak boleh dianggap sepele dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization atau WHO pun telah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Pengertian virus corona atau COVID-19, infeksi coronavirus, itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyebab virus corona atau yang disebut dengan virus single stranded atau RNA yang berasal dari kelompok coronavirus dinamakan coronavirus ya karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota atau crown. Namun virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu virus ini disebut juga sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, kucing, kelelawar, dan hewan ternak. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang hewan di pasar. Namun adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina, menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus dapat ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata seseorang, ini akan berisiko untuk tertular atau terkena penyakit COVID-19 tersebut. Nah, adapun gejala coronavirus itu bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat. Menyerupai pneumonia, gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah pertama, demam tinggi disertai menggigil, kemudian batuk kering, pilek, hidung berat dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, serta sesak napas. Gejala virus corona tersebut dapat berubah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas, sehingga dapat menyebabkan kematian. Pengobatan dan pencegahan corona. Hingga saat ini belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif
untuk mengatasi infeksi 2019 novel coronavirus. Beberapa antivirus yang telah berhasil menangani infeksi MERS-CoV dan SARS-CoV sebelumnya itu belum menunjukkan hasil memuaskan untuk mengatasi infeksi yang baru ini. Penerima yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif, menurunkan suhu tubuh dan cairan dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak napas. Meski gejala penyakit coronavirus menyerupai penyakit pernapasan lain seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan penyakit coronavirus. Pemberian vaksin pneumonia ataupun vaksin influenza tidak dapat memberikan proteksi terhadap penyebaran infeksi virus corona. Cara terbaik untuk mengatasi penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif, yaitu rutin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. Apabila memungkinkan atau tidak tersedianya air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol. Ketiga, hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut, terutama bila tangan masih kotor. 4. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Tetaplah di rumah bila sedang sakit. 5. Tutup mulut dengan tisu atau menekuk siku saat Anda batuk atau bersin. 6. Hindari bepergian, terutama ke daerah dengan kasus infeksi corona. Ketujuh, menjaga nutrisi dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, minum air putih dalam jumlah cukup, dan istirahat cukup juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona. 8. Setiap orang yang mengalami gejala penyakit atau menyerupai infeksi corona, jangan ragu untuk segera konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan penyebabnya. Dampak virus COVID-19 di Indonesia dan di dunia. Barang-barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Jamaah Indonesia batal berangkat umroh dan berhaji. Kunjungan para wisatawan baik mancanegara dan domestik di Indonesia menjadi menurun. Sarana pendidikan formal dan non-formal ditutup dan beralih menjadi sekolah daring. Kantor-kantor pemerintah dan swasta banyak yang ditutup sehingga memperlambat aktivitas baik birokrasi dan sebagainya. Perdagangan baik pasar modern dan tradisional banyak ditutup sehingga tingkat pengangguran menjadi meningkat. Merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Tidak hanya terjadi di Indonesia, dampak serupa terjadi hampir di penjuru dunia. Pemerintah negara-negara di dunia melakukan berbagai langkah mitigasi dan kerjasama untuk menekan penyebaran COVID-19 sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi tahun ini. Karena ekonomi global diharapkan tumbuh positif seiring dengan program stimulus ekonomi dan percepatan vaksinasi. Saudara sekalian, itu tadi bahasan mengenai pandemi COVID-19 beserta dampaknya. Demi mencegah penyebaran virus COVID-19, sebaiknya kita semua harus menjaga kebersihan, kesehatan, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas aktivitas di luar rumah. Demikian pembahasan saya mengenai pandemi COVID-19. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.